Kelelahan parah, Aaron Chia So Woo-yik membuka jalan emas bagi Fajar Fikri untuk merebut tiket final French Open 2025. Dunia bulu tangkis kembali bergemuruh, kali ini dari panggung French Open 2025. Semua mata tertuju pada semifinal ganda putra yang mempertemukan dua raksasa, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri dari Indonesia melawan andalan Malaysia, Aaron Chia dan So Woo-yik. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, kawan. Tentu saja bukan. Ini adalah laga yang syarat dengan drama, gengsi, dan pertaruhan mental. Apalagi setelah kita mendengar kabar terbaru dari kubu Malaysia. Aaron Chia dan So Woo-yik, pasangan peringkat 2 dunia itu, ternyata sedang tidak dalam kondisi terbaik mereka. Mereka memang berhasil lolos ke semifinal, tapi dengan perjuangan yang luar biasa berat. Benar sekali, mereka harus melewati pertarungan 3 game yang sangat sengit melawan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani. Skornya pun sangat tipis, 21-19, 16-21, dan 21-19. Kemenangan itu harus dibayar mahal dengan energi yang terkuras habis. Dan yang lebih menarik adalah pengakuan jujur dari para pemainnya. Aaron Chia sendiri mengakui bahwa mereka masih sering goyah di momen-momen krusial. Dia bilang saat skor mencapai sekitar 16 atau 17, mereka seharusnya bisa lebih tenang secara taktis dan memaksakan pola permainan yang mereka inginkan. Ini adalah sebuah pengakuan yang menunjukkan ada celah dalam permainan mereka. Betul, itu seperti membuka sedikit rahasia dapur mereka, bukan? Sementara itu, So Woo-yik lebih blak-blakan lagi. Dia mengakui bahwa rasa lelah sudah mulai menggerogoti fisik mereka setelah menjalani tur panjang di Eropa. Bayangkan, seorang atlet profesional di level setinggi itu secara terbuka mengatakan kondisinya belum 100%. Ini sinyal bahaya bagi mereka. Tapi jadi peluang emas bagi lawan. Peluang emas adalah kata yang tepat. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri justru datang dengan kondisi sebaliknya. Mereka sedang dalam performa yang sangat stabil dan meyakinkan. Di perempat final, mereka berhasil menyingkirkan pasangan muda Malaysia, Junaidi Arif dan Roy King Yap dengan skor yang cukup telak, 21-14 dan 24-22. Kemenangan 2 game langsung itu jelas memberikan keuntungan besar dari segi stamina. Fajar dan Fikri punya waktu istirahat lebih banyak, punya waktu pemulihan lebih panjang, dan yang terpenting, mereka punya modal kepercayaan diri yang sedang membumbung tinggi. Apalagi kalau kita melihat rekam jejak pertemuan terakhir mereka. Nah, ini dia bagian yang paling membuat para penggemar bulu tangkis Indonesia optimis. Fajar dan Fikri berhasil memenangkan 2 pertemuan terakhir melawan Aaron dan So. Salah satunya bahkan terjadi di panggung final China Open 2025 yang lalu. Kemenangan itu pasti masih membekas di benak kedua pasangan. Tentu saja, kemenangan di final turnamen besar selalu memberikan suntikan moral yang luar biasa. Fajar dan Fikri tahu bahwa mereka punya formula untuk mengalahkan Aaron dan So. Mereka tahu cara meredam permainan cepat dan bertenaga dari pasangan Malaysia itu. Sekarang, dengan kondisi Aaron dan So yang sedang kelelahan, formula itu bisa bekerja lebih efektif lagi. Pelatih Aaron dan So sepertinya sudah menyadari masalah ini. Dia menyarankan agar anak asuhnya lebih fokus pada aspek mental dan pemulihan, bukan hanya fisik. So Woo-yik mengatakan bahwa mereka sudah siap secara mental untuk tur Eropa ini, dan senang karena masih bisa tampil taktis meskipun lelah. Tapi apakah mental saja cukup untuk melawan Fajar Fikri yang sedang on fire? Itu pertanyaan besarnya. Di atas kertas, Fajar dan Fikri punya semua keunggulan. Stamina lebih baik, kepercayaan diri lebih tinggi, dan rekor pertemuan yang mendukung. Mereka hanya perlu bermain sabar, cerdas, dan tidak terpancing permainan cepat lawan. Biarkan lawan membuat kesalahan sendiri karena frustrasi dan kelelahan. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tiket final French Open 2025 sudah di depan mata. Jika Fajar dan Fikri bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan kembali naik podium juara.
Ini adalah ujian konsistensi bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka adalah salah satu ganda putra terbaik dunia saat ini. Para pendukung Indonesia pasti sudah tidak sabar menantikan pertandingan ini. Dengan kondisi Aaron dan Soh yang pincang, ekspektasi publik tentu sangat tinggi. Fajar dan Fikri harus bisa mengelola tekanan itu dan mengubahnya menjadi energi positif di lapangan. Jangan sampai lengah sedikit pun, karena dalam bulu tangkis apapun bisa terjadi. Gagal di dua final sebelumnya, Fajar dan Fikri kini berhadapan dengan tembok pertahanan kokoh dari Malaysia di semifinal French Open 2025. Mampukah mereka membalaskan dendam? Para pecinta bulu tangkis tanah air, kembali lagi bersama kami di channel paling update seputar dunia raket dan kok. Hari ini, suasana terasa begitu tegang, karena satu-satunya harapan Indonesia di French Open 2025, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri akan melakoni laga super berat di babak semifinal. Benar sekali, ini bukan sekedar semifinal biasa. Ini adalah panggung pembuktian bagi Fajar dan Fikri yang akan digelar pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2025. Setelah 2 kali harus puas menjadi runner-up di Korea Open dan Denmark Open, dahaga gelar juara mereka pasti sudah tak tertahankan lagi. Apalagi, lawan mereka kali ini adalah raksasa bulu tangkis Malaysia. Anda benar sekali, lawan mereka adalah unggulan kedua turnamen, Aaron Chia dan Soh Woo-yik. Pasangan Malaysia ini terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa solid, seperti tembok raksasa yang sulit ditembus. Ini akan menjadi pertarungan antara kekuatan serangan Fajar Flash Fikri melawan benteng pertahanan Aaron/Soh. Sungguh sebuah laga klasik yang ditunggu-tunggu. Betul, kita tahu Fajar dan Fikri punya motivasi berlipat. Gelar terakhir yang mereka raih adalah di China Open pada bulan Juli lalu. Tentu mereka tidak mau puasa gelar lebih lama lagi. Apalagi, jalan mereka ke semifinal ini tidak mudah. Mereka baru saja menumbangkan pasangan Malaysia lainnya, Arif Junaidi dan Yap Roy King. Saya sempat membaca pernyataan Fajar Alfian setelah pertandingan perempat final itu. Dia bilang, di awal laga, ritme permainan mereka berhasil masuk dan mendominasi. Tapi, lawan kemudian mengubah strategi dengan banyak mengangkat bola dan bermain bertahan. Ini sempat membuat Fajar dan Fikri kerepotan. Ya, itu menunjukkan bahwa semua lawan sekarang benar-benar mempelajari pola permainan Fajar dan Fikri. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola serangan yang monoton. Fajar sendiri mengakui, di adu setting game kedua, mereka terpaksa bermain lebih nekat dan memaksa untuk terus menyerang agar tidak kehilangan momentum. Sebuah keputusan yang sangat berani dan terbukti berhasil. Itu menunjukkan mental juara yang mereka miliki. Fajar bahkan dengan tegas mengatakan, senang bisa kembali ke semifinal, tapi kami selalu ingin lebih. Kalimat itu seolah menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan puas hanya dengan mencapai babak 4 besar. Mereka lapar akan gelar juara. Tentu saja, dan rasa lapar itulah yang akan menjadi bahan bakar utama mereka saat menghadapi Aaron dan Soh besok. Fajar juga sadar betul bahwa setelah 2 kemenangan terakhir mereka atas pasangan Malaysia itu, Aaron dan Soh pasti sudah menyiapkan strategi khusus. Mereka tidak akan datang dengan tangan kosong. Fajar menekankan pentingnya variasi dalam strategi bermain. Ini adalah kunci. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan smash keras Fikri atau permainan net cepat Fajar. Mereka harus lebih cerdik, lebih taktis, dan mampu beradaptasi dengan cepat di tengah panasnya pertandingan di Glass Arena, Chemin du Bois de la Justice, Prancis. Pertemuan ini akan menjadi duel mental dan strategi. Siapa yang lebih siap, siapa yang lebih pintar membaca permainan lawan, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Aaron dan Soh pasti ingin membalas kekalahan mereka, sementara Fajar dan Fikri membawa beban harapan seluruh Indonesia di pundak mereka. Tekanannya pasti luar biasa. Kita ingat betul bagaimana menyakitkannya kekalahan di 2 final sebelumnya. Di Korea Open 2025 dan Denmark Open 2025, mereka sudah begitu dekat dengan podium tertinggi, namun harus terpeleset di langkah terakhir. Pengalaman pahit itu harusnya menjadi pelajaran paling berharga. Benar, kekalahan di final seringkali meninggalkan luka yang lebih dalam daripada kekalahan di babak awal.
Tapi para juara sejati adalah mereka yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Fajar dan Fikri masih tergolong sebagai pasangan unggulan ke-8, namun mentalitas mereka sudah teruji. Mereka harus membuktikan bahwa mereka layak berada di jajaran elit dunia. Jadi, apa yang harus kita harapkan dari Fajar dan Fikri besok? Serangan membabi buta sejak awal atau permainan sabar untuk membongkar pertahanan Aaron dan Soh? Saya pribadi berpikir mereka akan mencoba kombinasi keduanya. Menggebrak di awal untuk memberi tekanan psikologis, lalu bermain lebih variatif saat rally-rally panjang terjadi. Benar, kuncinya adalah kesabaran dan efektivitas. Jangan sampai mereka terpancing permainan lambat lawan dan akhirnya membuat kesalahan sendiri. Setiap poin akan sangat berharga. Fajar harus bisa mengatur tempo dari depan net, sementara Fikri harus memastikan setiap pukulannya di belakang lapangan menghasilkan poin atau setidaknya tekanan maksimal. Sebuah kesempatan emas untuk membungkam kritik dan membuktikan bahwa mereka adalah penantang gelar yang serius, bukan hanya spesialis runner-up. Kemenangan atas Aaron dan Soh di semifinal French Open akan menjadi pesan yang sangat kuat untuk seluruh rival mereka di sektor ganda putra. Tepat sekali. Jadi, mari kita doakan bersama perjuangan Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Semoga mereka bisa menampilkan permainan terbaik, meruntuhkan tembok kokoh Malaysia, dan melaju ke final untuk merebut gelar juara French Open 2025 yang sudah di depan mata. Jangan lewatkan pertandingannya. Dukung terus wakil Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Starts feeling I don't pace myself, I grind